Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku kelas 12. Mari kita syukuri keadaan kita hari ini. Kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kesempatan untuk selalu belajar sehingga menambah ilmu dan wawasan kita. Oke, di masa pandemi ini anak-anak harus tetap selalu semangat, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Baiklah anak-anak, ternyata kita sudah sampai di akhir materi. Sebelum pas, ini masih ada 2 bab lagi ya yang harus kita pelajari. Di antaranya bab yang ke-7 ini adalah tentang masa reformasi. Masa reformasi ini artinya adalah masa pemerintahan setelah Soeharto. Nah, seperti apa keadaannya? Mari kita simak bareng-bareng materinya yang akan Ibu jelaskan. Ya, materi kali ini adalah perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, masa reformasi di sini artinya masa setelah Soeharto. Apa saja perkembangannya? Nah, yang pertama, ini kita lihat dari beberapa aspek, diantaranya ada kondisi politik ya setelah tanggal 21 Mei 98, artinya setelah diturunkannya Soeharto dari presiden. Kemudian yang kedua, perkembangan politik masa reformasi. Yang ketiga, perbaikan-perbaikan di berbagai bidang dan kondisi sosial ekonomi pasca reformasi. Nah, untuk yang pertama, bagaimana kondisi politik ekonomi Indonesia setelah penurunan Soeharto? Nah, di sini Orde Baru, lembaga yang berusaha untuk mengembalikan keadaan pemerintah menjadi lebih baik atau menjadi sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Nah, semula memang pemerintahan dari Soeharto itu sendiri kan memang menyimpang dari Undang-Undang Dasar, baik itu dari praktek demokrasinya, di mana pemerintahannya berlangsung sampai berpuluh-puluh tahun, kemudian juga praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini berbagai macam pelanggaran ini kemudian akan diperbaiki oleh pemimpin yang selanjutnya. Dari sini beberapa kekurangan dari Soeharto ya ini diperbaiki pada masa Habibie. Nah, letak dasar arah kebijakan program pemerintah yang diantaranya adalah program-programnya menegakkan kembali demokrasi, di mana pada masa Habibie ini berupaya untuk melaksanakan kembali pemilihan umum ya yang jujur dan adil. Kemudian tidak ada lagi praktek KKN, seperti itu. Kemudian di sini membentuk partai politik dan organisasi masyarakat ya agar masyarakat itu bebas memberikan aspirasinya, memberikan saran kesan pada pemerintah. Kemudian juga memberikan kebebasan untuk berunjuk rasa. Semula yang pada masa pemerintahnya Soeharto bagaimana? Tidak ada yang berani demo ya. Nanti tokoh-tokoh hilang. Di sini diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Nah, ini dalam rangka aspirasi ya tentunya. Kemudian juga menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Nah, ini. Kemudian ini masa reformasi ini ternyata membawa dampak secara politik yang luar biasa, di mana setelah masa pemerintahan Soeharto ini benar-benar terbuka secara demokratisasinya, kemudian pemerintahannya tidak lagi sewenang-wenang, berkurangnya dominasi militer yang sebelumnya ada fungsi ABRI, masih ingatkan ya. Kemudian berkurangnya dominasi militer, munculnya partai politik baru, di mana partai politik ini juga tentunya membawa aspirasi atau membawa pesan-pesan rakyat yang harus direalisasikan. Secara nasional ini memang sudah mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kemudian juga bermunculan berbagai macam kegiatan politik
bermulti partai ya, bermacam-macam partai, ini artinya sudah mulai tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian juga pada masa reformasi ini berbagai kegiatan politik ini juga mulai terbuka. Terbuka itu artinya tidak ada batas-batasan, di mana setiap partai politik pasti mengusung aspirasi rakyat yang tentunya juga nanti kalau menjadi pemerintah berbagai, kalau sing tidak terpilih itu pasti juga akan duduk di pemerintahan. Artinya tidak menerapkan yang ada dalam pemerintah itu cuman keluarganya, tidak ya, tapi ini sudah mulai terbuka. Nah, bagaimana masa pemerintahannya Habibie? Ya, dilihat dari kebijakan politik, hukum, dan ekonominya luar biasa. Ini perkembangannya sangat total ya, dari Soeharto yang seperti itu pada masa Habibie ini lebih terbuka, lebih fleksibel, di mana untuk mewujudkan demokrasi itu dilakukan pemilu ya, pemilihan umum 1999. Di sini ada peristiwa penting yang menjadi catatan masa pemerintahan Habibie adalah lepasnya Timur Timur dari pangkuan Indonesia ya. Walaupun seperti apa upayanya itu memang sudah menjadi keinginan dari Timur Timur itu sendiri ya, sudah Indonesia sudah berupaya dengan sekuat tenaga, pilihannya adalah ingin menjadi negara sendiri atau bagian dari Indonesia, ternyata yang memilih untuk menjadi negara sendiri, ya kita persilakan, karena itu juga merupakan wujud demokrasi untuk mereka menentukan nasibnya sendiri ya, tidak memaksakan kehendak. Nah, kemudian juga dalam pelaksanaan pemerintahannya Habibie ini menggunakan kabinet kerja ya, yang dalam masa reformasi ini namanya Kabinet Reformasi Pembangunan ya. Kabinet Reformasi Pembangunan ini melaksanakan amanat reformasi dalam bidang ekonomi, memperbaiki perekonomian, dalam bidang politik ini demokrasi dan keterbukaan, dalam bidang hukum ini juga menerapkan hukum tanpa pandang bulu ya. Kemudian juga selain Habibie, di sini juga Abdurrahman Wahid. Nah, inilah berbagai macam keadaan pemerintah Indonesia pada masa Abdurrahman Wahid ini muncul, di mana ada pro dan kontra. Ketika presidennya adalah Abdurrahman Wahid, yang pro ya tentunya akan terus mendukung berbagai macam agenda pemerintah, tetapi yang kontra di sini pastinya berupaya untuk menggulingkan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang ada pada waktu itu. Nah, ternyata pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini kabinetnya dinamakan sebagai Kabinet Persatuan Nasional 1, dilantik 29 Oktober 1999. Wakilnya ketika Abdurrahman Wahid ini menjadi presiden adalah Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian masa pemerintahan dari Abdurrahman Wahid ini menuai berbagai macam kritik ya, yang sangat mengganggu jalannya pemerintah, di mana sampai terjadi perselisihan antara presiden dan DPR, konflik antara presiden dan DPR. Presiden berkehendak untuk membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, di mana yang Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ini bisa diaplikasikan dalam bentuk satu lembaga yang itu sesuai dengan kemampuan dari daerah masing-masing. Nah, apa sih lembaganya? Nah, itu disesuaikan oleh daerahnya masing-masing, karena waktu itu menerapkan otonomi daerah kan. Jadi pusat tidak terlalu ikut campur tangan oleh daerah, tapi justru ditentang oleh DPR karena itu merupakan lembaga yang sangat penting bagi pemerintah. Nah, presiden menganggap bahwa itu bisa disesuaikan dengan daerah yang mampu mengembangkannya masing-masing, jadi tidak menjadi terpusat atau sentralis. Nah, ketika opini dari Gus Dur ini untuk membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ditentang keras oleh DPR, dan DPR ini dianggap sebagai taman kanak-kanak yang mulia ya. Ternyata bagaimana kinerjanya ini perlu kita evaluasi mungkin dari pernyataan Gus Dur itu. Kemudian walaupun di sisi lain memang DPR sudah berusaha untuk memperjuangkan ya amanat dari rakyat ya, tapi mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Abdurrahman Wahid. Nah, selanjutnya
Di sini disinggung pula pemerintahan Abdurrahman Wahid ini dianggap melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti Pulau Gate dan Brunei Gate. Di sini Pulau Gate ini adalah waktu mendapatkan dana tentang untuk kesejahteraan sosial di sini Bulog itu terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai yang dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian juga dari Brunei Gate ini juga Indonesia mendapatkan dana bantuan dari Brunei, tetapi juga alokasi penggunaannya ini dianggap tidak sesuai dan menyimpang. Nah, namanya saja tidak pro terhadap pemerintah, maka tentunya akan selalu membuat berbagai macam bukan menghancurkan ya, tapi sekedar waktu itu meminta pertanggungjawaban bagaimana ketika ada aliran dana seperti ini sampai kemana, kemudian dilakukan untuk apa. Ketika dievaluasi ini penggunaannya belum begitu memuaskan jawabannya, sehingga dapat dijadikan alasan untuk menurunkan Abdurrahman Wahid dari tampuk kepresidenan ya. Inilah luar biasa. Jadi ada berbagai macam polemik yang muncul waktu itu. Nah, kalau Megawati bagaimana di sini? Kabinet gotong royong ya. Masa Megawati ini kerja kabinetnya lumayan banyak yang sudah berhasil, diantaranya mempertahankan persatuan kesatuan, meneruskan proses reformasi, normalisasi kehidupan ekonomi dan sebagainya, kemudian melaksanakan penegakan hukum secara konsisten ya, kemudian juga memberantas KKN, melaksanakan peluang bebas aktif. Semakin lama semakin nggak terlalu banyak tantangannya ya, karena sudah tinggal meneruskan yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan SBY? Nah, kalau yang SBY di sini setelah dilantik oleh MPR menggunakan susunan kabinet yang namanya Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, ini sampai 2 periode ya. Perekonomiannya belum pulih ya, krisis ekonominya Indonesia masih rentang dengan berbagai macam guncangan perekonomian global. Kemudian juga daya beli tingkat ekonomi Indonesia juga masih rendah, masih ada banyak sekali pengangguran, kemiskinan. Nilai tukarnya juga Indonesia masih lemah dengan dolar. Kemudian secara politik menyangkut konflik antar suku, golongan, separatis, ini peninggalan dari pemerintah sebelumnya juga masih belum begitu bisa dituntas dengan baik. Berbagai pengungkapan serta penuntasan kasus korupsi HAM juga jauh dari harapan dan cita-cita reformasi, artinya masih harus terus diperjuangkan. Di sini bidang sosial yang menonjol adalah masa pemerintahan Presiden SBY terjadinya bencana tsunami ya di Aceh, itu yang benar-benar melumpuhkan keadaan Indonesia, ekonomi di Aceh. Nah, perbaikan yang dilakukan dalam bidang politiknya sudah dilakukan amandemen ya, masa reformasi, pemberlakuan otonomi daerah ya kan. Kemudian penandatanganan kesepakatan damai antara RI dengan GAM ini yang sudah dilakukan masa Yudhoyono ya oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, luar biasa kan. Kemudian bidang hukum ini sudah ada penegakan hukum Hankam ya, ini di fungsi ABRI ini sudah tidak diterapkan lagi, dan profesionalisme TNI Polri. Kemudian bidang ekonomi dilaksanakan amanat reformasi ya, yang dengan penerapan prinsip demokrasi dan sektor ekonomi, artinya penerbitan tentang ekonomi demokrasi di mana ekonomi itu harus meningkat keseluruhan adil. Kontribusi apa yang didapatkan secara sosial dan ekonomi? Dalam bidang sosial, masyarakat mudah terjadi berbagai macam bentrok antar etnis suku ya, karena memang kita berbeda-beda. Kemudian harus kita antisipasi dengan rasa persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Kemudian kondisi ekonominya ya, secara ketenaga kerjaan, tingginya tingkat pengangguran yang masih ada di Indonesia, kesejahteraannya insya Allah kalau memang semakin banyak yang kita sadar untuk menjadi lebih baik, semakin maju. Utang luar negerinya ya setidaknya kita mulai habis ya, mulai dicicil. Pertumbuhan ekonominya, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, jadi
belum bisa naik, tapi selalu berusaha. Indonesia pasti